begini Bu Dokter, misalnya kami mengumpulkan sejumlah siswa, misalnya Bu Dokter hadir di situ memberikan presentasi, begitu mereka berminat, terus ke siapa lagi harus? Iya, nanti di ini benar-benar nanti saya datangkan yang apa namanya PIC kita yang di Indonesia untuk beneran nggak nanti bikin MOU. Oh iya. Iya, MOU nanti dengan kepala sekolah. Dan ini memang kita ndak ada ya beberapa SMK ya. Ini kita nggak tutup mata ya. Anaknya berhasil masuk di perusahaan nasional atau internasional itu harus ngasih ke sekolahnya sebagai wujud itu. Nah, tapi di kita sebaiknya jangan, kan juga anak itu kan butuh ya. Iya. Iya. Kan ada yang lu itu kan berkat Berkat sekolah. sekolah. Nah, sekolah itu ya idealnya ya tanpa tanda jasa ya menurut kita gitu. Iya. Berapa siswa misalnya yang baru dikatakan standar untuk berangkat? 1-2 pun sebenarnya oke, memang betul-betul ini kan, soalnya nanti kan dites kan, Iya. dilakukan tes. Nah, nanti lulus baru berangkat. Jadi kita bukan apa ya, abal-abal, bukan Iya. investasi Jadi bodong. ada prosesnya juga. Ada prosesnya. Nah, mereka selama proses ini apa sustain apa lulus enggak. Nah, kan kadang anak-anak ada yang instan ya. Iya. Susah banget belajar ya, terus nggak kemudian mau. mutus. Nah, ya Iya. sudah kan gitu loh. Jadi ini benar-benar untuk yang bersungguh-sungguh ya. Iya, baik orang tua maupun anaknya. Udah anaknya sungguh-sungguh, orang tua ngapain sih jauh-jauh. Nah, susah lagi kan. Iya, benar. Gitu. Dan gurunya harus support, benar-benar membuka diri, open mind, bahwa mau kerja dimanapun, insya Allah ini aman. Karena kita juga berusaha untuk lingkungan, tinggal dan sebagainya itu kita kelola, maksudnya diawasin supaya minimal dari kontaminasi lingkungan yang gaya hidup sana yang orang bilang LGBT lah, apalah gitu ya, gitu. Iya. Dia ada yang ngawasin. Ya saya kira ini begini, catatan kecil saya begini, ini sesuatu yang luar biasa, menarik, dan insya Allah nanti akan kami fasilitasi. Bu Dokter kami minta dengan hormat untuk presentasi di hadapan siswa, tapi sebelumnya kita menemui kepala sekolah supaya punya gambaran ya seperti apa yang akan disampaikan ke siswa. Dan saya kira untuk Lumajang ini sangat penting, dan kepala sekolah yang berpikiran jauh ke depan pasti tertarik dan mengkondisikan siswanya untuk bisa ikut acara ini atau program ini. Bagaimana Bu Dokter kalau lain kali misalnya kami meminta dengan hormat Bu Dokter presentasi di hadapan kepala sekolah gitu. Nah, ini menarik sekali. Ya, insya Allah. Karena supaya kan ada beberapa siswa Lumajang yang meneruskan karir pendidikannya maupun bekerjanya di Jepang atau di Timur Tengah. Kemudian ada yang di mana, kata Pak Kepala Dinas itu ada yang sudah bikin kerjasama dengan Inggris kemana. Paling enggak kita nambah lagi daftar negara yang kemungkinannya ini sangat besar untuk diterima, sangat besar. Nah, mereka sudah menyiapkan segala fasilitas ya, sarana prasarana, baik gaji, tunjangan macam-macam itu mereka sudah hitung-hitung ya dari Jerman ya. Tinggal anak kita sendiri nih dan pemerintah kita ini bantu nggak untuk, kan kalau daripada sekolah kemudian lulus bingung masih mau belum ngapain tahu, lagi. ya. Ini jelas dari awal ini sudah anak dari kelas 1 SMA sudah tahu saya mau kemana, dan dia kalau sudah tahu dia akan berusaha keras untuk mewujudkan mimpinya itu. Kalau sampai kelas 3 belum tahu, jelas dia mau kuliah pun ya nggak tahu. Akhirnya ya nggak ngapa-ngapain selesai kuliah, karena ya kuliah ya asal aja ngikut sana ngikut sini kan gitu. Tapi kalau dari awal dia tahu dia mau ngapain, nah beda nanti. Ketangguhannya itu beda. Iya, ini ada satu sekolah yang 70% dari alumninya itu kuliah gitu. SMK ya, melanjutkan kuliah. Itu artinya mereka itu kan berminat untuk menambah pengetahuan baru sebagai tambahan. Nah, mereka itu kan salah satu di antaranya kurang informasi seperti ini gitu. Kalau ada peluang-peluang disampaikan kepada mereka, saya kira akan minat gitu. Nanti lihatlah ke depan. Nanti monggo. Jadi yang penting kepala sekolah support. Iya. Ya itu tadi kembali 3 ya, kepala sekolah, orang tua dan juga anaknya. Iya, ini betul. harus benar-benar
semuanya itu kalau sudah niat ya sudah, kalau sudah sungguh-sungguh lanjutkan kayak Iya. gitu. Semuanya dipersiapkan. Malah ini Bu Dokter juga bilang dipersiapkan mulai kelas 1 juga nggak apa-apa. Iya. Ada sistem tabungan gitu ya Bu Iya, Dokter ada ya, untuk sistem tabungan. meringankan. Kemudian kalau belajar mungkin bisa mau nyicil dari kelas 11 gitu, atau mau dimampatkan di kelas 12, oke, nggak apa-apa. Oh, ya. Dan memang sangat modal kejujuran itu penting, sangat penting. Ya nanti kan kita diajarin mannernya bikin motivation letter. Zaman sekarang iya. kan kalau mau kuliah itu harus bikin Iya, motlet. iya. Nah itu. Iya. Jadi kalau memang Anda nggak bisa, ya bilang nggak bisa, nggak usah membagus-baguskan diri. Oh, pengalaman saya banyak, udah pernah ikut paskib, mau gitu, pernah ikut ini. Nggak ada hubungannya dengan yang akan Anda tuju. Jadi nggak usah nanti dipikir Anda ini flexing. Oh gitu. Ya nggak suka ya, apa adanya aja. Oh iya. Iya. Malah ini kan sederhana banget menurut saya. Anda jujur ya, saya cuma gini doang. Ya udah gitu. Malah mereka nyari yang begitu. Kalau di sini kan kadang suka mau masuk aja suka ada sertifikat gitu ya. nggak usah Sertifikat bagus. pembantu gitu. Ya memang itu diminta kadang-kadang. Iya, dan memang diminta dan juga memang dibutuhkan. Makanya mulai dari kelas 10, 11, 12 pun juga dia kalau misalkan punya keterampilan apa gitu dalam bidang olahraga atau yang lainnya, sebisa mungkin dia ikutin dan mendapatkan sertifikat itu. Iya, tapi kalau ini nanti seumpama mau bekerja atau mau kuliah ya di bidang otomotif, sementara sertifikat atau penghargaan Anda itu di bidang olahraga, enggak ada manfaatnya. Karena enggak ada kaitannya. Nah, sekarang bidang-bidang yang ada di sana sebagai peluang apa aja, Bro? Banyak sekali, mau dari itu tadi ya, mau kesehatan jelas ada, jelas terbuka luas. Dan kadang-kadang kan ada temen yang lulusan sana, yang sudah lama berkarir di sana kemudian kembali ke Indonesia bilang, di sana tuh jadi perawat cuma perawat home care yang maksudnya statusnya kurang ya, Iya. ya dibanding yang enggak juga sih, perawat rumah sakit iya. Cuman kadang orang kita tuh sukanya instan. Ya, jadi baru selesai pendidikannya yang di ini sudah pengen cari kerja. Akhirnya ya dia dapatnya kerjaan home care. Karena yang cepet dapet gitu. Ibarat Iya. masak mie instan gitu loh. Yang cepet dapetnya ya beli aja mie instan, selesai dimasak selesai itu. Iya. Padahal sebenarnya masih terbuka peluang untuk dia bikin menu-menu Michelin bintang 5 semua gitu. Iya. Menu itu, nah nggak sabar dia gitu. Jadi bisa masuk ke rumah sakit kan tuh bisa. Dan kalau lulus dari nurse pendidikan nurse di sana itu peluang masuk ke pasar Uni Eropa nggak sekedar Jerman terbuka. Wow, berarti ini dokter-dokter muda sebenarnya bisa ya Bu? Ya harus selesai sampai STR dulu ya, kompetensi selesai lulus dokter, ujian kompetensi, STR turun, nanti belajar bahasa. Kalau dokter, perawat, persyaratan bahasanya lebih tinggi ya. Mohon maaf ya, ini biasa kan ya. Karena dianggap kecerdasannya lebih ya. Jadi iya. Itu. Iya, pastilah itu. Agak berat ya. Iya. Kemudian nanti sudah selesai standar bahasa itu masih ada diminta satu lagi kursus ijazah bahasa yang khusus medicine. Ada lagi ya biasa. Karena memang karena nanti juga gajinya memang beda sama yang lain. Oh ya, kembali lagi kepada kompetensinya orang itu seperti Iya. apa gitu ya Bu Dokter ya. Jadi meskipun dia punya ijazahnya istilahnya tinggi, tapi dia kompetensinya biasa aja, berarti dia sesuai gitu ya. Iya, Salary yang didapatkan sesuai dengan iya. kompetensinya. Oke. Jadi kembali lagi ke kita nih, semangatnya harus seperti apa gitu ya. Nggak bisa tipu-tipu. Ya udah apa adanya Anda itu seperti ini, walaupun mungkin punya ijazah ijazah ini seumpama otomotif, ijazah komputer, tapi ternyata kebisaannya bukan di bidang itu. Iya. Nah, jadi ya itu nggak kepake. Oke, menarik sekali. Jadi ini tuh termasuk membuka peluang ya buat generasi Z untuk lebih maju lagi. Jadi berkembangnya bukan hanya di negaranya sendiri, tapi bisa juga
ada kesempatan nih buat berkarya di negara orang. Nanti kan imbasnya juga bisa ke keluarga ya. Iya. Jadi kebanggaan. Bekerjalah sungguh-sungguh, jujur sebaik-baiknya supaya nanti waktu selesai, seumpama kembali akan membuat impresif ya orang-orang sana. Terus kemudian bisa adik-adiknya, junior-juniornya tuh diterima jadi lebih bagus kan. Iya. Tapi kalau ini mutus tengah jalan, kurang bagus attitude-nya, nggak jujur dan sebagainya kan nanti pandangannya karena mereka juga kekurangannya dari orang-orang Jerman ini suka kadang menggeneralisir. Itu kemarin ya itu kan ya alami Iya, ya manusiawi ya orangnya sih. Tapi ini berarti perlu ini ya pemahaman lebih lagi kepada ketauhidan yang kita punya sekarang. Kalau misalkan kita memang memutuskan untuk mau melanjutkan studi di Jerman ataupun juga bekerja di sana gitu ya Bu Dokter ya. Kalau tadi di foto itu ada bangunan masjid kah di sana? Ada bangunan masjid. Ada. Jadi Alhamdulillah. cuma jarang ya. Iya, pasti jarang karena kan kita di sana pasti minoritas ya. Iya, cuman kan mesti kita kumpulin sama sesama Indonesia itu supaya nanti kalau ada kajian, supaya tetap ruhiyahnya ini tetap inilah. Nah, itu yang ada penting. pembinaan. Berarti Iya. memang ada ya Bu ya di sana ya Iya. untuk pembinaan. Kan juga ada PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, itu kan juga mesti mengorganize ya, yang di setiap negara itu kan ada. Jadi kalau nanti ada Jumatan, biasanya info kayak gitu. Iya. Semua negara mesti ada. Semuanya ada. Iya, Nah, kalau PPI itu mesti ada. Oke, berarti Ibu selama di sana juga nggak pernah ketinggalan untuk sholat ya Bu ya di sana ya? Enggak loh. Alhamdulillah. Cuma bedanya jam aja yang berbeda. Iya, bedanya jam aja gitu ya. Acara kecil-kecilan itu mungkin ada sedikit beda ya. Jangan kaget kalau sholat subuhnya agak siang. Oh gitu ya Bu ya, Iya. kalau di sana ya. Nah ini juga ilmu pengalaman juga gitu yang bisa kita tanya langsung yang sudah berangkat ke sana gitu. Kalau untuk bangunan masjidnya sama nggak sih dengan yang di sini? Ya enggak lah. Oh, beda ya. Beda. Kan biasanya kayak kantor gitu kan, kotak gitu aja. Kecuali kalau dibangun oleh Turki ada kubah-kubahnya. Beda kalau Turki memang sesuai arsitektur negaranya. Tuh, dan barangkali nanti siapa tahu kita bikin di sana masjid. Nah, insya Allah ya. Nanti kita sesuaikan arsitektur arsitektur Lumajang di sana. Iya. Iya, seperti punya Salman Al Farisi. Nah, iya ada kolam ikannya di dalam gitu ya. Itu menambah kayak semacam semangat lagi gitu loh, ngedengar kemericikan air gitu kan, kayak menandakan ayo bangun semangat gitu. Ini airnya terus ngalir nih gitu. Jadi kita juga harus mengalir menjadi manusia yang bermanfaat. Insya Allah ini. Iya tumben ya, saya ngomongnya gitu tumben ya. Iya. Akibat circle yang positif vibe. Oh iya dong. Kebanyakan gaulnya sama Ustadz Suharya sama Bu Dokter gitu. Tapi ini nambah pengalaman juga, soalnya kan mungkin ada yang wah di Jerman minoritas gitu, sedangkan kita di sini terbiasa mayoritas gitu. Tapi ternyata di sana sudah dibuktikan sama Bu Dokter ada masjidnya. Terus jangan khawatir ada bimbingan rohani juga gitu ya. Ya, jadinya kan lebih disiplin. Kalau kumpulnya sama orang Indonesia kan jadinya ini kan enggak disiplin nanti. Bukan berarti orang Indonesia nggak ada yang disiplin, bukan. Kebanyakan belum disiplin. Tapi emang iya sih di sana aja sampai buang sampah nggak ada ya. Nggak boleh buang sampah sembarang, nggak boleh. Bersih banget loh. Iya. Iya kan? Saya lihat gambarnya aja. Iya, bersih banget itu, kayak disapu sama dipel tiap hari gitu. Kita bisa, sebenarnya kita itu sangat bisa. Tinggal mau apa enggak. Iya, memang negara-negara lain itu punya kebiasaan seperti itu. Seperti di Cina misalnya itu. Ada satu kota di Cina itu kalau Kemis itu ngepel daun-daun bunga di jalan-jalan itu. Diserbeti Gitu. Iya, diserbeti. Kalau kita kan enggak ya. Sudahlah, alami aja. Iya. Ntar nanti kalau hujan makan bersih dengan Iya. sendirinya. Kalau misalkan kemarau ada dinas terkait ya yang punya tugas untuk itu. Padahal kalau di sana enggak ya, kalau di luar negeri ya seperti yang tadi disebutkan Ustadz Suharya ya, di Cina itu jadi kesadarannya sendiri gitu. Iya, yang saya tangkap sih ini intinya itu manusia yang di negara-negara maju tersebut merasa
sangat bermanfaat, sangat diapresiasi kalau dia itu juga peduli terhadap lingkungannya. Jadi dia bermanfaat besar untuk lingkungannya, itu dia merasa bahagia banget. Dibayar nggak dibayar itu nggak penting. Masya Allah. Itu Kalau di sini istilahnya pengabdi lingkungan. Pengabdi lingkungan itu biasanya setiap tahun se-Indonesia itu dipilih berapa orang itu mendapat penghargaan Kalpataru apa gitu. Secara nasional. Secara nasional. Itu untuk orang-orangnya ya, bukan untuk kotanya ya. Untuk orang-orangnya yang punya kepekaan terhadap lingkungan. Misalnya begini, ada orang yang tidak dibayar tapi mempermanfaatkan sebagai tuki itu anaknya tuki ya, anaknya tuki. Kura-kura. Ya, penyu ya. Iya, penyu. Penyu itu kan setiap saat naik ke daratan kemudian menggali lubang bertelur gitu. Saat netas itu kan keluar dari dalam air. Nah ini diopeni, dituntun menuju air macam-macam. Itu bertahun-tahun mereka menyelamatkan lingkungan begitu. Itu Di Banyuwangi. Iya di Banyuwangi. Oh iya. Pengabdi lingkungan. Gitu. Jadi Indonesia juga punya sebenarnya, cuma jarang. Gitu. Iya, Indonesia juga punya ya, termasuk kota-kota yang bersih juga mungkin Indonesia punya. Maunya kita kalau pengen seperti itu maju, dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan deh. Kita ngajarin anak-anak kita, ngajarin murid kita, entah kapan mereka sadarnya, yang penting kita ngajarin aja. Gitu. Iya, benar-benar. Kalau nunggu Dan kita mereka, mencontohkan. Iya, kalau nunggu mereka sadar kan nanti nyesek di dada tuh. Iya benar-benar. Ada next nggak Bu Dokter mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi untuk jalan-jalan lagi, edu trip? Insya Allah. Nah, mungkin siapa tahu bisa ngajak Ustadz Suharyo ya? Ya udah saya ajakin, saya selalu lapor Bapak Kepala. Ya. Bapak Ketua ya. Kenapa nggak mau ikut? Ya banyak ini kan. Banyak ya tugas ya. Acara bukan grosiran itu tadi. Oh iya. Oke. Makasih banyak ya Bu Dokter ya, dan juga Ustadz Suharyo. Alhamdulillah banyak manfaatnya perbincangan kita pagi hari ini, masih pagi. Ini rotinya boleh dimakan ya? Boleh. Terima kasih banyak.